Mbak Rina, ada suaranya. Belum mulai, Ibu, memang. Belum mulai, belum ngomong. Tunggu bentar ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita webinar kedua, dan nanti tolong diingatkan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah webinar, tolong diingatkan saya redeem code-nya ya. Jadi malam ini yang akan kita bahas itu bagaimana cara yang pertama cara membuat kelas di Teams, terus nanti cara memasukkan siswa ataupun guru ke dalam kelas, lalu yang ketiga cara memasukkan bahan ajar dan membuat jadwal di webinar. Karena nanti tugas pertama ya Bapak Ibu. Tugas pertama Bapak Ibu itu akan di-upload di bagian tugas ini. Nah, tugasnya itu ialah apa yang saya tampilkan malam ini. Tadi siang sudah saya coba ini ya, upload rekaman cara membuat kelas di grup WA. Mungkin sudah ada yang coba-coba. Jadi kita mulai dari yang pertama, pastinya kita masuk ke Office dulu, office.com di Google Chrome bisa ya, di Mozilla atau di Microsoft Edge ini yang lambang warna biru, atau di Mozilla bisa di Google Chrome, ketikan office.com seperti biasa, lalu nanti tampil seperti ini, kita masuk seperti itu.
Seperti biasa minta sandinya. Sebenarnya kalau udah sering dibuka tutup itu nggak perlu masukin akun lagi sih Pak, Bu. Tinggal masuk aja. Nah kita klik yang Teams ya. Selain lewat office.com, Teams ini juga bisa kita buka melalui yang ini. Kalau yang sudah install atau download, install di laptopnya ada ini, tinggal klik ini aja, jadi tidak perlu buka Google Chrome. Jadi kalau yang pakai Google Chrome dia di sini ya. Oke, tampil tidak Bapak Ibu, tampil ya. Ini kelas. Tampil. Sorry. Tidak Bu. Tampil Bu. Tampil ya. Oh, tidak ya? Tampil Bu. Bu. Iya tampil. Oke, ini kelas, udah ada yang buat kelas ya, kelas 5S ya Pak? Udah ada yang buat kelas ini sepertinya. Oke, jadi kalau mau membuat kelas, yang pertama kita lihat di sini bergabung atau buat tim. Kelas itu sama dengan tim. Ini punyanya siapa ini? Nanti diingat dulu, coba. Punya siapa ini Bapak Ibu? Oh, punya Pak Chandra ya. Oke, jadi bergabung atau buat tim. Nah, di sini kalau kita mau bergabung dengan tim, kayak tadi Pak Chandra udah buat kelas nih. Pak Chandra mau saya bergabung atau Bapak Ibu yang bergabung, nanti Pak Chandra kasih kode, kodenya kita masukin di sini bisa. Terus nanti klik gabung dengan tim. Tapi tadi Pak Chandra nggak kasih kode, langsung diundang aja ya pakai cara. Nah, kita klik yang buat tim, klik ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, ada 4 tipe tim, komunitas pembelajaran, staff, dan lainnya. Kalau staff ini lebih ke ini ya Bapak Ibu, untuk administrasi dan pengembangan sekolah. Kalau komunitas pembelajaran ini mungkin kalau yang tergabung dalam, kalau kita sebagai guru biasanya ada MGMP ya, seperti itu. Nah, karena kita punya kelas mengajar, jadi kita pilih kelas karena di kelas ini ada assignment-nya atau penilaian dan bisa memberikan tugas di sini. Kita klik kelas. Kita kasih nama, misalnya namanya apa nih, kelas aja, diseminasi misalnya. Nah, deskripsinya terserah ya Bapak Ibu mau diisi apa. Misalnya siswa kelas 9 seperti itu. Lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini kita tambahkan orang ke kelas, ada siswa dan ada guru. Bentar saya cek dulu rekamannya jalan tidak. Oh, oke, jalan. Nah, misalnya kita mau undang siswa di sini, misalnya saya undang Ibu Feni. Ketika namanya Feni, nah nanti akan keluar seperti ini, kita klik. Lagi misalnya Pak Chandra tadi ya. Nah, kita klik seperti itu. Siapa lagi? Ibu Maya. Seperti itu cara menambahkan siswa ya. Kita klik tambahkan seperti ini. Kalau kita mau tambahkan guru, jadi misalnya di sekolah yang mengajar IPA itu Bapak Ibu dan ada 1 atau 2 orang guru lagi, bisa kita tambahkan di sini. Kita anggaplah di sini misalnya Pak Sugi, sorry.
Pak Sugianto. Saya tambahkan sebagai guru di kelas saya. Jadi selain saya ada satu lagi Pak Sugianto. Klik tambahkan. Oke, kita tutup. Nah, kita cek Bapak Ibu sudah masuk belum? Di sini ada titik 3, kita klik kelola tim. Nah, ini ada saya sebagai pemilik, sebagai guru, satu lagi Pak Sugianto juga sebagai guru atau pemilik. Ini berarti gurunya ada 2. Anggota atau tamu berarti siswanya ini ada 3 yang saya masukkan tadi. Itu cara menambahkan siswa ke kelas dan guru. Nah, ada cara lain untuk mengundang itu kalau kita klik 3 di sini. Ini ada dapatkan tautan ke tim, kita klik ya. Nah, ini. Jadi tautan ini kita salin, klik salin. Terus kita bagikan di misalnya Bapak Ibu ada grup WA. Nah, bagikan di WA. Nanti anak-anak tinggal klik itu aja, klik tautan itu aja. Atau cara yang ketiga untuk menambahkan, Bapak Ibu klik pengaturan di sini, terus cari kode tim, lalu klik buat. Nah, kode yang ini itu dibagikan ke siswa yang akan diundang. Jadi mereka bisa masuk seperti itu. Ya, itu cara menambahkan siswa. Oke, kita kembali ke sini. Ke anggota. Nah, sekarang cara menambahkan bahan ajar, Ibu Bapak klik file di sini bisa, atau klik unggah materi kelas di sini bisa. Kalau misalnya kita mau dari sini ya, unggah materi kelas. Kita tunggu dulu. Nah, materi kelasnya kita klik, ada foldernya ini sudah. Lalu ada baru, ada unggah, salin tautan, buka di SharePoint. Di SharePoint ini kalau Bapak Ibu sudah ada filenya di SharePoint. Misalnya Bapak Ibu mau ambil filenya dari laptop ya, atau dari komputer. Maka klik unggah, pilih file. Nah, Bapak Ibu cari filenya yang ada di sini. Kita ambil contoh aja ini. Oke. Nah, itu masukin, kita tunggu. Nah, ini tandanya Pak, Bapak Ibu bahan ajarnya sudah masuk ya, seperti ini. Ini dalam bentuk Word. Kalau kita lihat misal kita tambahin lagi dalam bentuk yang lain. Unggah file. Ini dalam bentuk PDF bisa pilih, atau bentuk yang lain, misalnya ini tutorial membuat kelas. Kita masukin coba. Nanti tugasnya salah satunya masukkan bahan ajar ini, Bapak Ibu bisa bentuk dokumen, PDF atau video bisa ya. Agak lama ini karena video. Agak lama ya karena video Bapak Ibu. Kita cancel aja, nanti kelamaan. Ini untuk melihat kemajuannya sampai di mana file videonya tadi.
Oke. Kalau yang baru ini, misalnya Bapak Ibu mau mulai buat dokumen Word ya, yang baru belum sama sekali diketik, itu bisa klik ini. Dan nanti ini masukkan nama, klik buat, mulai memasukkan ajar yang baru ya, bukan di upload atau di untuk tugas ini, klik tugas ini, atau kalau dalam ini buat tugas. Oke, kita lihat. Nah ini ya, yang tadi ini videonya, yang ini bahan ajarnya, seperti itu. Sekarang kalau buat tugas, memberi tugas ke siswa, ini belum ada tugas sama sekali karena kelasnya baru kita buat, jadi klik get start. Oke, seperti ini. Lalu klik create, kita baru mau assignment atau quiz. Jadi Bapak Ibu mau buat tugas atau quiz. Ini untuk tugas. Oke, nah, Bu Lina tanya ini ketika menambahkan peserta atau siswa itu kan siswanya sudah terdaftar. Nah, yang mau ditanya cara menambahkan siswa yang belum terdaftar di guru karena siswanya terkadang banyak yang tidak paham cara bergabung. Gitu. Jadi Bapak Ibu siswa yang bisa masuk ke sini itu dia yang pastinya harus punya akun Microsoft 365 dulu. Nah, kalau siswanya tidak punya akun ini, maka sulit untuk bergabung ya. Nah, itu nanti untuk pemberian akun ke siswa itu bisa melalui sekolah karena akun Microsoft 365 ini gratis untuk sekolah, tapi syaratnya sekolah harus punya website yang domainnya sch.id itu. Oke, kita lanjut ke sini. Ini tadi mau pemberian tugas. Di sini masukkan tugasnya. Apa misalnya tugasnya saya ambil dari sini aja, dari file aja. Oke, misal ini judul tugasnya. Kita masuk titel ya, judul tugas. Misalnya tugas 1 diseminasi. Seperti itu. Kategorinya. Oke, instruction. Enter instruction berarti masukkan instruksinya apa Bapak Ibu? Misalnya kerjakan atau buatlah sebuah makalah atau apa, instruksinya tergantung Bapak Ibu. Kalau diambil dari sini, ini misalnya seperti ini. Saya ambil di sini biar tidak terlalu lama mengetik Bapak Ibu. Nih, tugas untuk peserta ada. Misalnya ini tugas siswanya, saya ambil dari tugas Bapak Ibu. Seperti ini. Nih.
misalnya ini perintahnya. Lalu masukkan poinnya, poin atau nilai dari tugas ini 100 seperti itu. Ini assign to itu berarti kelas yang akan diberikan tugas. Kan nanti Bapak Ibu banyak nih buat tugas di Teams, ada kelas apa 91. Misalnya ngajarnya 5 kelas. Berarti di sini harus ditentukan tugasnya untuk kelas berapa, kelas mana. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya sudah di kelas tertentu, biasanya sudah langsung tertera. Seperti ini kan diseminasi IPA, berarti tugasnya untuk kelas ini dan untuk seluruh siswa. Seperti itu. Date due berarti tanggal batas akhir pengiriman tugas. Jadi para siswa itu bisa mengirimkan tugasnya atau harus mengirimkan tugasnya terakhir waktunya kapan, seperti itu. Jadi di sini ada gambar seperti kalender, Bapak Ibu klik saja, pilih misalnya terakhirnya tanggal 8 Juli, berarti klik tanggal 8 Juli jam 11.59 PM, berarti tugas ini paling lambat dikumpul tanggal 8 itu jam 12 malam. Seperti itu. Sudah, kalau sudah, ini ada save, ada assign. Save ini kalau kita klik, berarti dia tugas Bapak Ibu tadi tersimpan di draft ini, belum diposting ke kelas. Siapa tak, jadi belum diposting ke kelas ya. Dia tersimpan di draft. Jadi anak-anak belum tahu kalau ada tugas. Tapi kalau sudah Bapak Ibu klik assignment ini, berarti tugasnya sudah diposting. Kita klik seperti ini. Nah, berarti ini jadi tugasnya sudah di-assign seperti ini. Di sini tempatnya bukan di draft lagi. Berarti ini sudah ada pemberitahuan. Akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, di pemberian, di aktivitas. Dan anak-anak itu di kelas bisa melihat ini assignment, nah, menyebut diseminasi ini tugas 1. Dan di postingan ini keluar ini tugas 1 diseminasi tadi. Ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Sorry. Oke, kalau kita klik, jadi nanti kalau ada tugas dari saya akan tampil di postingan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik view assign. Klik view assign-nya, melihat tugasnya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nanti lihat tugasnya seperti apa. Ini untuk mengedit assignment-nya, mengedit penilaiannya. Jadi kalau tugasnya sudah Bapak Ibu posting tapi ada yang mau diperbaiki, misalnya di bagian penilaian, nah edit di sini. Seperti itu. Itu untuk pemberian tugas. Oke. Nah, ini grade-nya, penilaian di sini masih kosong, belum ada yang kirim. Jadi nanti kalau misalkan siswa sudah ada yang mengirim tugas, biasanya akan tampil di sini namanya siapa. Terus nanti tinggal Bapak Ibu cek, koreksi, pemberian nilainya bisa di sini. Ini belum ada yang kirim. Nih, bisa ceknya. Ya. Sekarang kita klik yang kalender. Ada pertanyaan sebelumnya sampai di sini Bapak Ibu? Ini kan mengenai tugas ini. Nah, kalau Bapak Ibu klik tugas di sini, nanti muncul choose a class. Ini ada beberapa. Tinggal pilih tugas yang mana. Itu klik kelasnya, klik next, nanti muncul tugas di kelasnya. Halo, Bu Rina. Iya. Halo. Iya.
Halo. Halo, halo, oh iya, dengar saya kan agak sulit menerima suara. Bisa tulis di chat kayak Ibu Lina tadi, yang ditanyakan Bu Lina tadi ya. Halo. Iya, halo, halo, iya Pak. Ini saya kan kalau sudah buat kelas, misalnya sudah kepasukan siswanya. Jadi gimana cara menambahkannya nanti? Iya Pak. Apa cara apa? Belum dikunci, tidak? Oh, sudah? Garasi sudah? Oh, iya. Menambahkan siswa yang sudah kita buat, tapi lupa menambahkannya. Cara menambahkannya gimana nanti, Bu? Menambahkan siswa. Oh, maksudnya kita sudah buat kelas, terus ada siswa yang Bapak lupa menambahkannya. Misalnya, oh jadi gini mungkin maksudnya Pak Chandra ya. Nah, Bapak udah buat kelas nih. Ada misalnya jumlah siswanya 15 orang satu kelas. Udah Bapak masukin 10, sisa 5 lagi gitu. Yang belum masuk. Sama seperti ini aja Pak. Jadi kan kayak gini kan saya kelas yang saya buat sekarang kan jumlahnya 3 ya. Baru 3 berarti misalnya di kelas itu masih 3 lagi. Bisa Bapak ini tetap dengan 3 cara tadi bisa. Bapak kasih kode. Nih Bapak klik yang 3 ini, kelola tim, ini bisa. Ya. Di pengaturan tadi ini ada kode tim, Bapak klik. Nah, Bapak bagikan kode ini. Nah, tapi Pak, misalnya kelas ini untuk kelas, misalnya Bapak mengajar ada kelas 91, 92, 93. Nah, ini kelas khusus kelas 91 ya Bapak Ibu, misalnya ini khusus kelas 91. Berarti kode ini hanya Bapak Ibu berikan untuk siswa yang kelas 91 saja. Jangan dikasih ke kelas 92. Karena kalau siswa kelas 92 Bapak Ibu kasih juga kode ini, maka mereka akan ikut masuk ke dalam kelas tim siang ini. Nah, jadi kalau misalkan kode ini sudah diberikan, kira-kira udah beberapa jam, nah takut kode ini tersebar ke kelas yang lain, ini kode ini bisa Bapak Ibu atur ulang, diganti. Untuk atur ulangnya seperti ini, atur ulangnya. Nih, begitu aja. Nah, ini atur ulang. Tapi tetap kode ini diberikan ke siswa dengan kelas yang sama. Jadi kalau kelas di tim sini untuk 91, kasihnya ke 91. Ini atur ulang kode ini untuk mencegah jangan sampai kode ini dibagikan ke kelas yang bukan kelas 91. Jadi kalau dibagikan ke kelas yang lain, takutnya siswa yang kelas lain ikut masuk gitu, seperti itu ke dalam kelas itu. Nah, kode ini bisa dibagikan saat di kelas bisa Bapak Ibu kasih tahu, ini masuk kelas tim saya ya, kodenya seperti ini. Tapi syaratnya anak-anak tetap harus ini dulu bisa diajari terlebih dahulu cara membuka Teams itu tadi. Karena kalau anak-anak tidak tahu cara membuka Teams tidak bisa seperti itu. Atau Bapak Ibu klik yang di sini sama garis titik 3 ini. Klik dapatkan tautan ini. Nah, tautan ini disalin, klik salin, nanti dibagikan ke anak-anak. Bisa lewat grup WA
Biasanya kan ada grup WA atau di kelas juga bisa seperti itu. Kalau misalnya kelasnya udah dibuat, ada beberapa anak yang sudah dimasukkan, tapi ada beberapa yang lupa dimasukkan seperti itu. Tapi syaratnya sebelum membagikan ini kita harus mengajari anak-anak dulu bagaimana mengaplikasikan atau menggunakan Microsoft Teams ini dulu Bapak Ibu, karena pasti mereka bingung seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini Teams ini sudah belum terlalu banyak sih sebenarnya menggunakan Teams ini. Yang jelas kalau untuk video conference sekarang ini banyak menggunakan Webex, Zoom ya seperti itu. Tapi kalau Zoom itu kurang aman ya sebenarnya, terutama untuk HP Android yang punya kayak SMS banking atau mobile banking itu seperti itu. Kalau Webex itu agak berat Bapak Ibu. Kalau Teams ini lebih aman, tapi itu kita harus punya akun Microsoft 365 seperti itu. Dan untuk pendidikan itu gratis akunnya Microsoft 365-nya. Oke, ada lagi. Setelah itu kita akan beranjak ke kalender. Di sini ada kalender, kita klik. Nah, kalender ini gunanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu akan mengadakan meeting bersama siswa atau dengan teman atau dengan sesama guru di sekolah, itu di bagian kalender ini. Jadi bisa kita buat dari sini, klik rapat baru ini bisa. Nah, seperti ini, tambahkan judul. Kayak misalnya judulnya rapat persiapan ujian sekolah. Tambahkan peserta wajib. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan peserta siapa saja yang diundang ke rapat ini. Misalnya dari satu kelas itu hanya beberapa orang saja yang mau diajak rapat. Misalnya kalau misalkan kita di sekolah mungkin hanya beberapa wakil kepala sekolah saja yang diajak rapat, berarti Bapak Ibu bisa masukkan namanya di sini. Atau dari satu kelas yang kita buat hanya perangkat kelasnya saja, misalnya ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris atau beberapa saja. Nah, Bapak Ibu ketikkan namanya di sini. Nih, seperti ini. Tapi kalau misalnya semua siswa itu akan diikutkan rapat, ini tidak diisi, tidak apa-apa. Seperti itu, kosongkan saja, seperti itu, tidak apa-apa. Karena nanti link rapatnya akan kita bagikan di kelas. Nah, ini tanggalnya. Kita pilih Bapak Ibu, misalnya tanggal berapa? Tanggal 9. Ini jamnya jam berapa? Misalnya jam 9 pagi. Nah, waktunya mau berapa lama? Kalau dia mau 1 jam, berarti dari jam 9 sampai jam 10. Seperti itu ya. Kalau mau sepanjang hari, klik sepanjang hari. Tapi kan tidak mungkin kita rapat sepanjang hari. Tapi kalau misalnya rapatnya, yang namanya kita rapat biasanya suka molor kan Bapak Ibu. Jadi kita tentukan sepanjang hari juga seperti itu. Tapi kalau misalkan mau terstruktur dan terencana, kita pakai waktu di sini. Kalau misalkan rapatnya 1 jam, janganlah buat pas 1 jam Bapak Ibu ya, lebihkanlah setengah jam, atau misalnya rapatnya mau 1 jam, kita buatlah di sini jadi 2 jam, tidak apa-apa. Ini biarkan tidak berulang karena rapatnya kan tidak akan diulang. Tambahkan saluran. Saluran di sini maksudnya kelas mana yang akan kita ajak rapat. Kita pilih salah satu, misalnya diseminasi IPA. Ini klik ini. Lokasinya tidak perlu, tidak apa-apa. Nah, ketikkan di sini judulnya saja boleh, atau materinya. Materi rapat. Oke. Yang pertama,
membahas nilai siswa. Yang kedua misalnya membahas sikap perilaku siswa. Yang ketiga misalnya membahas tentang kehadiran ya, kehadiran siswa misalnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik kirim di sini. Seperti itu. Nah, kita tunggu tanggal berapa tadi rapatnya kita buat Bapak Ibu. Nih, ini dia akan muncul seperti ini. Setelah kita kirim tadi muncul seperti ini, rapat persiapan ujian sekolah. Ya, kita klik Bapak Ibu, kita klik. Nah, dia akan muncul lagi seperti ini. Lalu Bapak Ibu lihat di ini ada tarik kursornya ke bawah, ada tulisan bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Bapak Ibu klik kanan kursornya. Lalu Bapak Ibu pilih copy link address. Nah, link address ini Bapak Ibu bagikan ke siswa seperti itu ya. Membagikannya bisa kalau ada di grup WA, bagikan di grup WA. Tapi kan tadi nah untuk link itu kan biasanya panjang. Nah, untuk menyingkat link Bapak Ibu bisa pendekkan dengan, kalau saya biasanya pakai ini, jadi buka Google Chrome, Bapak Ibu ketikkan gg.gg seperti ini, gg.gg, ini untuk memperpendek URL ya, klik saja. Nah, klik di sini, tadi kan sudah di copy nih Bapak Ibu ininya, URL-nya, pastekan saja di sini. Nah, ini yang panjang tadi, ini boleh dibagikan langsung ke siswa, boleh. Tapi biar untuk siswa muda dipendekkan bisa. Setelah dipastekan di sini, klik ini. Ini alamat linknya. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Misalnya rapat, kasih garis bawah, persiapan atau biar yang pendek aja ya, rapat sekolah. Nih, sorry. Tidak masalah huruf besar huruf kecilnya, lalu klik yang ini. Oh, sorry. Nih, ini kita copy. Nah, copy, ini bisa Bapak Ibu bagikan ke siswa. Ya, seperti itu. Kita kembali ke sini. Oke, sudah. Nah, nanti siswa tinggal mengklik URL yang Bapak Ibu bagikan tadi, seperti itu. Misalnya di obrolan, tadi kita kembali ke sini. Posting
postingan nih. Nah, Bapak Ibu posting di sini bisa ya. Tadi udah kita copy, ini kan ada mulai percakapan baru. Bapak Ibu klik yang angka ini nih kalau mau posting. Kayak yang saya buat, klik percakapan baru atau pengumuman. Kalau mau buat pengumuman, klik pengumuman. Nih, ketikkan judulnya misalnya pengumuman penting seperti itu. Nah, tambahkan gambar. Boleh unggah gambar dari file yang ada di laptop atau pilih ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Nih, klik salah satu lalu klik selesai. Ini akan seperti ini. Ya. Oke. Judulnya rapat sekolah. Seperti itu. Oke, kita klikkan, pastikan link yang tadi seperti ini Bapak Ibu. Tuh, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, tinggal Bapak Ibu enter yang ini, kirim. Tanda panah ke kanan kirim. Nah, seperti itu. Nanti muncul di pemberitahuannya. Seperti ini. Ada di postingannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa mulai membuat jadwal dari kalender ini. Satu lagi jangan lupa Bapak Ibu, kalau akan melakukan rekaman, jadi selama meeting kan biar ada ada dokumentasinya, bisa Bapak Ibu shoot layarnya ya, atau direkam. Kemarin sudah sorry. Iya, sebentar. Bu Rina, bagaimana cara mengumpulkan tugas ke guru? Oh, cara mengumpulkan tugas ke gurunya. Di sini mana ini? Tugasnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh kelas. Ada yang sudah buat kelas nggak ini ya? Buat tugas, ada yang sudah buat tugas? Belum ada yang buat tugas ya? Oke, saya coba masuk ke akun satunya aja ya Bapak Ibu ya, biar ada contoh cara buat tugasnya. Oke, sebentar saya keluar dulu. Karena akun ini baru. Begini aja. Sebentar, saya coba posting.
Ini draft tugas Bapak Ibu. Tadi baru saya buat draftnya. Ini tugasnya 8. Hari ini tanggal 5 ya. 8 saya assign. Oke. Nah, ini tugas yang saya kasih tadi, view assignment. Nah, ini tampilannya nama-nama Bapak Ibu. Statusnya Nortun belum mengumpulkan tugas, jadi belum ada feedbacknya. Feedback ini yang memberikan nanti guru. Apakah feedback? Jadi misalkan siswa sudah mengumpulkan tugas, apakah feedbacknya macam-macam tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau memberikan feedback juga tidak apa-apa. Kalau mau memberikan feedback misalnya good atau bagus sekali atau oke seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan perlu perbaikan, nah tuliskan feedbacknya di sini. Misalkan apa yang harus dibenerin ya dari tugas. Nah nanti setelah kita cek tugasnya dikasih nilai. Ini kan tadi karena poinnya saya kasih 100, jadi dia per 100. Nah di sini kita letakkan nilai siswa tadi berapa dari tugas yang mereka kumpulkan berapa. Seperti itu. Kalau ini belum saya kasih nilainya, karena tugasnya baru saya posting ya. Kalau nilainya 80, tuliskan di sini 80, seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini seperti ini nanti tampilannya. Nah, di mana tempat siswa mengumpulkan nilai? Nanti di bawah sini, di bagian bawah sini itu akan ada kantong tugas. Ada kantong tugas tempat mengupload tugas itu tadi di bagian sini, ya. Kalau mungkin kalau ada yang buka Bapak Ibu bisa menampilkannya di sini bisa. Jadi di bagian bawah sini sudah pengumumannya, di bagian bawah sini nanti ada kantong tugas. Coba kalau di sini. Kita ambil contoh. Siapa ini? Ini RC atau Kambang ya? Kita nggak ingat tugasnya ya. Kok udah nggak ada lagi ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tugas saya kemarin itu. Jadi ini seperti ini. Ini perintahnya, instruksinya.
Nah, ini nanti ada kantong tugas seperti ini. Ada plus add. Nah, Bapak Ibu klik aja di sini. Ini kan sudah nggak bisa saya klik lagi karena udah dikumpul tugasnya. Nah, nanti siswa itu di sini kumpulnya. Seperti itu. Kalau sudah di-upload filenya, jangan lupa klik turn in seperti itu. Klik turn in karena kalau tidak di turn in nanti tidak bisa dinilai oleh guru. Seperti itu. Nah, ini feedbacknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau memberikan feedback, poinnya karena 100 nanti nilai berapa yang Bapak Ibu kasih dia pakai per seperti ini. Tuh, seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu merekam tadi ya. Jadi kalau tampilannya seperti ini, untuk merekam sudah saya kasih tahu waktu webinar pertama kemarin. Jadi di layar saat tampil boleh mematikan kamera, boleh. Jadi saat memberikan materi itu jangan lupa menghidupkan mikrofonnya. Kalau ada yang mau di-share atau dibagikan, klik kotak yang sebelum titik 3 ini. Lalu untuk absen attendance list-nya, absen kehadirannya, Bapak Ibu klik yang gambar orang perlihatkan peserta ya atau attendance list. Nanti akan muncul ini siapa saja yang ikut kan bisa kelihatan di sini. Seperti itu. Nah, tinggal klik tanda panah ke bawah, diunduh, nanti filenya berupa Excel seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau coba saya cari kemarin di mana ya? Contoh. Nih, ini attendance list yang kemarin. Nah, jadi begitu Bapak Ibu unduh, dia tampilnya begitu kita buka di file download ini, dia akan tampil dalam bentuk Excel seperti ini. Oke, tinggal nanti Bapak Ibu rapikan saja ya. Jadi kelihatan semuanya Bapak Ibu yang bergabung, tanggalnya, waktunya, semuanya udah bergabung jam berapa, keluar jam berapa, terus ada yang masuk lagi, keluar lagi, gabung lagi, seperti itu. Ya maklumin karena terbatas jaringan, seperti itu. Ada lagi. Oke, pokoknya Bapak Ibu semangat. Sama saya juga waktu ikut. Tapi tenang saja Bapak Ibu, nanti setelah diseminasi ini dan dinyatakan lulus, itu tidak Bapak Ibu tidak akan kalau saya kan kemarin judul diklatnya itu training of trainers ya. Jadi istilah itu pelatihan untuk menjadi trainer. Nah, Bapak Ibu ini peserta diseminasi dari kami seperti. Jadi setelah kegiatan diklat ini selesai dapat sertifikat, Bapak Ibu tidak akan diminta untuk melakukan diseminasi seperti kami, seperti itu. Ya Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu dibuat saja tugasnya. Saya juga akan bantu bagaimana cara Bapak Ibu biar lulus. Jangan dibuat stres karena kalau dibuat stres pasti stres seperti itu. Ya. Sebentar. Ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin.
Ada sih jadi. Hah? Udah jam berapa ini? Masih cukup waktu, Mbak. Cukup waktu ya. Sebentar. Ini kosong ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, atau mungkin mengenai tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, gimana? Jelas ya tugas apa namanya itu kursus di Mac itu Bapak Ibu di ini aja di apa ya kalau orang Palembang itu diguyuri ya di saat-saat santai seperti itu. Nah mekanisme mengerjakannya kepada siapa sudah hampir selesai. Maaf itu Pak Nova ya, Pak Nova ya. Nah Pak Nova tadi yang hampir selesai. Coba tanya sama Pak Chandra sudah atau ibu-ibu yang lain gimana triknya biar mengerjakan tidak memakan waktu lama dan kuota yang menggebu-gebu. Oke. Sebelum diakhiri kita foto bersama sebentar untuk bukti otentik. Silakan Bapak Ibu hidupkan kameranya. Yang pakai handphone agak munduran sedikit wajah, jangan sampai cuma hidungnya yang tampak nanti. Ibu Lina semangat Ibu Lina. Oh Ibu Lina semangat Bu Nurhayati. Pak Sugianto semangat Pak. Ibu Nurmiati, siapa lagi yang mau ikut foto bareng ini? Oh ya kamera saya belum ya. Oke kita coba kita foto bareng ya. Bapak Ibu 1, 2, senyum. Sekali lagi. Mbak Afifah ya baru muncul ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, semangatnya sampai hari ini. Jangan menyerah, seperti itu. Walaupun banyak kegiatan daring di luar sana. Oke.
Nah, nanti yang perlu attendance attendance list bisa ini ya, bisa minta sama saya nanti seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut diskusinya di grup WA nanti bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih Bu.
Tes. Sudah pada mulai ini ya, membuat tugas. Ini beberapa sudah masuk tugasnya. Oke, ada Pak Nova sudah buat tugas. Ini kelasnya siapa? Ibu Arifa Inaya juga udah. Ini kelas yang saya buat tadi. Ini Pak Chandra. Oh, untuk gambar kelasnya ini belum diganti, masih original semua. Matiin lagi.
Astagfirullah. Yes, sir. Here we go.